Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William Harrison, nomor BP 1801051047, kelas 3 ATC. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan 3 saya, yaitu pengukuran hasil desain sistem serat optik. Yang pertama, tujuan percobaan mampu melakukan pengukuran loss pada minimum, loss daya maksimum pada serat optik dengan rancangan. Kedua, mampu memahami parameter penyebab terjadinya loss pada serat optik. Ketiga, mampu memahami hasil desain serat optik. Kedua, teori penunjang. Faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan dalam membuat suatu desain sistem serat optik adalah daya yang dibutuhkan pemancar dan daya penerima, sehingga data yang ditransmisikan sesuai. 1. Langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk mendapatkan daya transmisi pada batas nilai minimum, yaitu 1. Menentukan loss daya minimum sistem. Kedua, menentukan loss daya maksimum sistem. Yang ketiga, tentukan loss maksimum tanpa menyebabkan kelebihan beban jika loss berada pada tingkat minimum. Ketiga, bahan dan peralatan yang diperlukan, yaitu laptop atau PC, kalkulator, dan kertas. Keempat, diagram pengukuran. Pertama, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Nah, disinilah diagram dari pengukurannya. Pemancar A ke konektor, B sumbu fungsi, C konektor, kembali ke konektor dan diterima oleh penerima. Nah, ini nilainya, yaitu panjang serat optik A sama dengan 10, panjang serat optik B 150, panjang serat optik C 400, panjang serat optik D 10. Nah, cara mencari loss serat optik yaitu 1,0 dB per kilometer dan 1,5 dB per kilometer, 2,0 dB per kilometer. Loss konektor sama dengan 1 dB, loss sambung fungsi 0,1 dB, daya minimum penerima min 30 dBm. C. Perhitungan panjang serat optik B bila daya minimum penerima kita rubah-rubah. Dapat kita lihat pada diagram ini, pemancar A menentukan konektor, B C menentukan konektor, dan menentukan ke penerima. Nah, di sini nilainya yaitu panjang serat optik A 50, serat optik C 50, loss serat optik 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 10 dBm, min 25 dBm, min 30 dBm, daya output pemancar min 12 dBm. Faktor aging yaitu 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. D. Itulah panjang serat optik B. D. Hitunglah panjang serat optik B bila daya output pemancar kita rubah-rubah. Dapat kita lihat pada diagram sama seperti tadi. Panjang serat optik A 50, serat optik C 50, loss serat optik yaitu 2,5 dB per kilometer, loss konektor 0,2 dB, daya minimum penerima min 30 dBm, daya output pemancar min 10 dBm, min 20 dBm, min 30 dBm. Faktor agingnya yaitu 1 dB, loss perbaikan 2 dB, loss cadangan 3 dB. Langkah-langkah percobaan.
Diagram B, langkah-langkahnya itu pertama menghitung loss daya minimum, kedua menghitung loss daya maksimum, ketiga menghitung daya minimum pemancar. Kedua, diagram C, diagram D, dan diagram E, langkah-langkahnya itu menghitung loss daya minimum, menghitung loss daya maksimum, menghitung daya tersedia, menghitung panjang serat optik X. Nah, analisanya yaitu dari data diagram di atas saya akan melakukan perhitungan terhadap dua kasus soal, yaitu menentukan nilai daya minimum pemancar dan menghitung panjang serat X. Yang pertama, diagram A, hitung daya minimum pemancar bila panjang konektor dirubah-rubah. Untuk panjang konektor 10 M, langkah 1 yaitu loss daya minimum. Loss total panjang serat optik yaitu total panjang serat optik dikali loss serat optik per kilometer. Nah, hasilnya itu 0,0110 ditambah 0,15 ditambah 4 ditambah 0,010 dikali 1,5. Hasil total konektor, jumlah konektor X, loss konektor 2/1 sama dengan 2 dB. Angka 2, loss daya maksimum. Loss daya maksimum delta loss daya minimum ditambah NG tambah perbaikan ditambah cadangan. Nah, di sini dapat kita lihat nilainya mendapatkan hasil loss daya maksimum yaitu 14,37 dB. Langkah ketiga, daya minimum pemancar. Data daya minimum penerima ditambah total loss daya maksimum, yaitu dengan nilai min 30 ditambah 14,37 dan mendapatkan hasil daya minimum pemancar yaitu min 15,63 dBm. Untuk panjang konektor 20 meter. Angka pertama, loss daya minimum. Loss total panjang serat optik sama dengan loss panjang serat optik X loss total serat optik per kilometer. 0,02 ditambah 0,02. Untuk daya minimum penerima min 25 dBm. Angka 1, loss daya minimum. Total panjang serat optik dikali dengan serat optik per kilometer. 0,5 ditambah 0,05 dikali 2,5 dan mendapatkan hasil 0,25 dB. Loss total konektor. Jumlah konektor dikali loss total konektor. 2 ditambah 0,2 sama dengan min 0,4 dB. Total loss daya minimum pada data total loss serat optik dan konektor LT-nya yaitu LT-nya itu 0,65 dB. Langkah kedua, loss daya maksimumnya mendapatkan hasil 6,65 dB. Langkah ketiga, daya yang tersedia yaitu 6,35 dB.
Untuk daya minimum penerima min 30 dB di BM, yaitu loss daya minimum ini menghasil loss total panjang serat optik yaitu 0,25 dB, loss total konektor 0,65 dB. Loss daya maksimumnya mendapatkan hasil 6,65 dB, daya tersedia yaitu 18 dB. Itu pun dengan hasil analisa yang saya berikan untuk daya output pemancar min 20 dBm, untuk daya output pemancar min 30 dBm. Pada hasil data perhitungan di atas, saya mengetahui bahwa panjang serat optik yang diubah membuktikan daya minimum pemancar menghasilkan nilai yang semakin lama semakin kecil, sedangkan loss daya maksimum nilai yang dihasilkan semakin lama semakin besar. Saat loss serat optik diubah membuktikan bahwa daya minimum pemancar nilai yang dihasilkan semakin lama semakin kecil dan loss daya maksimum nilai dihasilkan semakin lama semakin besar. Maka dapat dihasilkan panjang serat optik pada saat daya minimum penerima yang diubah dengan nilainya semakin lama semakin besar, sedangkan daya output pemancar diubah, panjang serat optik yang didapatkan nilainya semakin lama akan semakin kecil. Kesimpulannya yaitu, yang pertama, ketika daya output pemancar diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin kecil. Kedua, ketika panjang serat optik dan loss serat optik diubah-ubah, maka nilai pada daya minimum pemancar semakin lama akan semakin kecil. Ketiga, pada saat daya minimum penerima diubah, maka nilai pada panjang serat optik akan mengalami kenaikan atau dapat dikatakan semakin besar. Baiklah, sekian hasil presentasi saya pada laporan ketiga. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.